Baik. Lakukan saja. Linglong mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bibi Permaisuri. Panjang umur 1000 tahun. Ingin mempersembahkan satu tarian. Semoga Yang Mulia sehat selalu, bahagia dan damai. Baik. Hamba perempuan memiliki satu permintaan. Ingin meminta Pangeran Pemangku Raja untuk mengiringi hamba perempuan. Tidak boleh. Adikku belum siap. Linglong, mengapa harus menyulitkannya? Layak menjadi gadis terhormat dari keluarga Xie, benar-benar pandai menari. Yang Mulia, Linglong baru 17 tahun, dan belum menikah. Hamba berani, memohon kemurahan untuknya, Yang Mulia Ratu maksudnya. Linglong berwajah seperti dewi, saya sangat menyukainya. Ingin semakin mempererat hubungan dengannya. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia, bagaimana dengan Pangeran Pemangku Raja? Dia cukup populer. Terima kasih kepada Taifu yang telah mendidik banyak orang, dan juga menjadi pejabat kepercayaan saya. Selain itu, keluarga Xie sangat cerdas. Lagi-lagi keponakan perempuan dari Permaisuri. Kalau bicara kedekatan, dia dengan Pangeran, lebih dekat lagi. Ini takut kalau Sang Guan Heng berkomplot dengan pejabat sipil, menurunkan kaisar ini dari tahta. Yang Mulia, orang-orang, sampaikan perintah, tetapkan Xie Linglong sebagai putri mahkota. Segera menikah. Yang Mulia, hamba jatuh cinta pada Linglong. Kenapa belum segera menerima titah dan berterima kasih? Hamba putri mengucapkan terima kasih atas anugerah besar Yang Mulia, Ibu Suri. Kakak perempuan hamba juga ingin mempersembahkan seni untuk Anda. Orang bodoh ini, dia menjual saya, apa keuntungannya? Apa yang ingin ditampilkan Jiang Wanyu? Lapor kepada Ibu Suri. Hamba ingin menyanyikan sebuah lagu. Kakak sejak kecil tinggal di desa. Pada perayaan ulang tahun Ibu Suri, tidak mungkin ingin menyanyikan lagu desa, kan? Tentu saja tidak. Apakah mungkin, kamu juga bisa memainkan gukin? Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa? Dengan anggur aku bertanya pada langit biru. Kapan orang jahat itu akan bisa menyanyikan lagu seindah ini? Tidak tahu di istana surga. Malam ini tahun berapa? Lagu yang bagus. Liriknya lebih bagus dari lagunya. Seruling adikku yang bergabung juga sangat pas. Katakanlah, apa hadiah yang kalian inginkan? Kakak dan kakak ipar, aku dan nona besar Jiang, saling mencintai, memohon perintah untuk menikah. Saya tidak setuju. Linglong, apakah di sini kamu punya hak bicara? Duduk. Sulit bagi adik kaisar untuk meminta sesuatu. Tentu saja, aku harus memuaskannya. Kapan kita saling jatuh cinta? Atau maksudmu, kamu suka padaku? Aku hanya mencegah kakak kaisar menyakitimu.
juga mencegah dia memberiku wanita yang aneh. Hanya itu saja, hanya begitu saja. Kakak hari ini, benar-benar mencuri perhatian, tidak sebanding dengan Nona Xie. Nona Xie cantik dan berbakat, adik pasti senang punya ibu rumah tangga seperti ini. Harusnya senang, kan? Jiang Wanyu, jangan berpikir, bahwa dengan satu lagu ini, kamu bisa mantap, di posisi putri raja pemangku. Jika Raja Pemangku tahu, kamu adalah perempuan jahat yang merugikan saudarimu, apakah dia masih mau kamu? Tolong, tidak baik, selir putra mahkota, didorong ke dalam air. Jiang Wanyu mendorongku ke dalam air, tolong. Cepat 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 cepat, cepat selamatkan Rower, cepat. Jiang Wanyu, beraninya kamu mendorong Rower ke air. Mata mana yang kamu pakai? Kau melihat aku mendorongnya. Yang mulia, Rower yang salah bicara, tak sengaja membuat marah kakak, bukan salah kakak. Jangan khawatir, aku ada di sini. Jiang Wanyu menindasmu, aku pasti akan memberimu keadilan. Jiang Wanyu, cepat minta maaf pada Rower. Kamu tidak melihat apa-apa, bilang saja aku yang mendorongnya, bukan kamu yang mendorongnya. Masa iya Rower, apa kamu ingin melompat sendiri, tidak menyesal sama sekali. Orang-orang, tangkap dia, berhenti. Apa yang ingin dilakukan putra mahkota, kepada tunangan raja, paman raja? Jiang Wanyu dorong, selir putra mahkota, harus memberikan penjelasan kepada putra mahkota. Hanya seorang selir putra mahkota, Jiang Wanyu, adalah tunangan saya. Jangan bilang dia tidak mendorong, bahkan jika dia mendorongnya, juga tidak perlu memberimu penjelasan apapun, mengerti? Keren, Sangguan Hang, tapi sesuatu yang tidak dilakukan, aku tidak akan mengakuinya. Kamu, kemari. Kenapa? Takut? Kamu gugup, putra mahkota? Biarkan dia datang, dia adalah milikku, lalu kenapa? Yansan, pergilah. Jiang Wanyu, beraninya kamu, bukankah pangeran bilang, aku mendorongnya, sekarang aku mendorongnya, masih melamun apa? Selamatkan orang, jangan ada yang menyelamatkan. Jiang Wanyu, tolong, kamu ingin membunuh Rower, aku lihat dia baik-baik saja, dia berenang dengan senang hati. Kamu benar-benar berani mendorongku, kamu bilang, aku lakukan. Putra mahkota, bukankah dia bilang aku mendorongnya, sekarang aku benar-benar mendorongnya, kamu mau apa, orang-orang? Tangkap dia untukku, kamu ingin melakukan apa? Saya tidak seharusnya bertindak kasar dengan Nona Jiang, itu karena saya terlalu impulsif. Saya berharap Paman Raja, jangan marah pada keponakanmu. Jika demikian, aku dan Permaisuri, saya pergi dulu. Wanyu, mari kita pergi, tidak perlu pedulikan mereka. Cepat naik. Masih merasa malu, belum cukup gaduh, antar selir kembali ke kamarnya, jangan biarkan dia di sini, memalukan. Jiang Wanyu, tunggu saja, Nyonya, daripada bersaing dengan Nona besar, Anda sebaiknya terlebih dahulu, memenangkan hati pangeran. Kamu seorang pelayan, siapa yang memberimu keberanian, untuk mengajariku? Lagi pula kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin Yang Mulia, tidak mengizinkanku menghadiri pesta? Hamba tahu salah, Nyonya mohon jangan marah, hanya saja sekarang Kaisar, telah menetapkan putri mahkota. Yang Mulia, Anda harus sangat berhati-hati, Xie Linglong peduli pada pangeran. Dia pasti tidak rela, melihat Jiang Wanyu menikah dengannya. Kamu pergi panggil Xie Linglong, panggil kemari, bilang saja. Aku punya cara, agar dia mendapat keinginannya. Baik. Apa maksudmu?
Aku bisa membuat Nona Xie mendapat perhatian dari Pangeran Bupati. Kamu adalah adik dari Jiang Wanyu. Kamu benar-benar mau membantuku. Hanya jika kamu bisa menikah dengan Pangeran Regent, aku bisa terus menjadi nyonya di Istana Timur. Tapi aku sudah bertunangan dengan putra mahkota. Bukankah Jiang Wanyu juga pernah bertunangan dengan putra mahkota? Sekarang bagaimana? Jiang Wanyu bisa menarik perhatian Pangeran Pemangku Raja untuk melamarnya, karena keahliannya dalam pengobatan bisa digunakan oleh Pangeran Pemangku Raja. Jika kamu bisa membuktikan, kamu lebih baik daripada Jiang Wanyu, lebih unggul. Tapi sayangnya, Pangeran Pemangku Raja tidak memilihmu. Tapi aku tidak pernah belajar kedokteran. Kamu hanya perlu mencari, berakting dalam sebuah sandiwara, menjatuhkan reputasi Jiang Wanyu, menarik perhatian Pangeran Pemangku Raja, beralih meminta kamu. Tunggu sampai kamu masuk ke istana. Apakah dia masih bisa menceraikanmu? Baik. Lakukan seperti itu. Nona, tidak baik. Ada orang yang masuk ke rumah Jiang, tidak mau pergi, membuat keributan untuk bertemu denganmu. Siapa kamu sebenarnya? Berani di sini, berbicara seperti ini padaku. Aku jauh lebih berbakat 100 kali lipat daripada kamu. Jauh lebih pantas daripada kamu. Nama besar tabib langit. Hanya kamu. Kamu juga bisa mengobati. Itu sudah pasti. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku bisa menyembuhkan penyakit sepupuku, kamu serahkan nama tabib surgawi kepada saya. Kamu bisa menyembuhkannya. Kenapa kamu masih mencari saya? Apa kamu gila? Saya hanya tidak suka. Kamu menggunakan nama tabib surgawi untuk menipu Pangeran Regent saja. Ini ada hubungannya dengan Sang Guan Heng. Ada hubungannya apa? Pangeran Regent tiba. Mengapa Pangeran Wang mengundang saya untuk bertemu di kediaman Jiang? Leluhur Linglong yang menyuruh sepupu untuk mengundang Pangeran. Linglong ingin di depan Pangeran membongkar Jiang Wanyu, penipuan dan kebohongannya. Bagus. Ternyata ini Sang Guan Heng, masalah pria tampan. Marah. Selalu bikin masalah. Jiang Wanyu adalah calon istri raja di masa depan. Bagaimana bisa kamu bicara sembarangan? Yang mulia, Linglong mencintaimu. Apa urusannya denganku? Jiang Wanyu, aku pasti akan membuatmu dengan hormat menyerahkan gelar tabib surgawi kepadaku. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu pangeran lagi. Omong kosong. Jiang Wanyu adalah satu-satunya calon istri yang diakui olehku. Kamu sudah melihatnya, jelas dia yang terus menggangguku. Namun, jika kau benar-benar bisa menyembuhkan penyakit Tuan Wang, aku tidak keberatan menyerahkan gelar tabib langit ini padamu. Masalah yang diberikan kaisar padaku, dia malah menganggapnya sebagai harta. Sudah sepakat. Saudara sepupu, penyakitmu sudah sembuh. Aku benar-benar sudah sembuh. Apa yang dia lakukan? Bagaimana bisa sembuh begitu cepat? Jangan-jangan dua saudara bekerja sama menipuku. Sebelumnya, kamu benar-benar sakit. Nona Jiang. Berani bertaruh harus berani kalah. Kamu tidak akan mengingkarinya, kan? Yang mulia, apakah Anda ingin membiarkan dia menjunjung gelar permaisuri wali masa depan untuk merusak reputasimu? Apapun yang dilakukan permaisuri, aku akan mendukungnya. Dia ingin gelar itu, beri saja padanya. Namun, sebelumnya baik-baik saja, sekarang malah keracunan. Benar-benar aneh. Bagaimanapun juga nyawa seseorang, ditambah biaya konsultasi 10.000 tael. Penyakit Tuan Wang belum sembuh, malah semakin parah. Jiang Wanyu, jangan asal bicara.
Ambil resep ini dan buatkan obat. Tuan muda kalian terkena racun kuat. Aku sedang